20 tahun itu bukan waktu yang sangat pendek, tetapi waktu yang lama. Namun setelah dilalui, para ibu pasti merasakan bahwa terasa sudah 25 tahun. Dan pasti lebih dari itu. Karena 25 tahun itu kan dianggap sebagai dulu masih dirini secara tetap. Sebelumnya pasti juga ada pengabdian sebelumnya. Dan juga karena persaudaraan yang diwariskan oleh Bapak kita Santo Fransiskus, yang mana sungguh-sungguh Fransiskus itu merupakan teladan hidup kita. Spiritualitasnya kita hidupi di dalam karya kita, baik di Rumah Sakit Umum Kertayasa maupun di pendidikan Marsuki ini. Tanpa ada persaudaraan, kita tidak akan dapat melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Fransiskus seperti yang dikatakan Romo, bahwa Fransiskus ini bersaudara bukan hanya pada orang, pada manusia saja, namun dengan segala ciptaan Tuhan, semua ciptaan Tuhan. Bahkan di dalam nyanyian Pujilah Tuhan, unggas di udara, ikan di laut, bahkan raja, seluruhnya merupakan saudara. Fransiskus bisa berbicara dengan segala macam unggas, hewan, tumbuhan, tanaman. Bahkan Fransiskus yang sangat rendah hati dan miskin itu mengumpamakan dirinya sebagai cacing. Cacing adalah hewan yang hidupnya di dalam tanah, makannya tanah, sangat lemah, tetapi kenyataannya oleh Tuhan diangkat menjadi seorang santo yang bisa yang diangkat sebagai pelindung lingkungan hidup. Maka di era COVID-19 ini, apa yang dilihat oleh Fransiskus pasti dia menangis. Mengapa terjadi COVID seperti ini? Karena kerusakan global. Bumi dimanapun sudah rusak. Maka COVID terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Maka Bapak Ibu sekalian, kita yang berkarya, yang berlindung pada Fransiskus, kita harus bersaudara dengan siapa saja. Kita bisa melihat untuk mendengarkan. Kita bersahabat untuk bisa mendengarkan, untuk bisa menyapa dengan penuh persaudaraan. Persahabatan yang sejati bisa mendengarkan, bisa berbicara dengan semangat persaudaraan. Maka akan terjadilah persaudaraan yang sejati. Persaudaraan yang sejati bukan untuk melihat kekurangan, kelemahan, tetapi justru untuk melihat hal-hal yang baik, yang positif dalam diri baik. Hal-hal yang positif, yang baik dalam segala ciptaan, dalam lingkungan. Maka Bapak Ibu sekalian, di mana-mana sekarang ini baru menggalakkan akan pemeliharaan lingkungan hidup, pemanfaatan lingkungan hidup. Namun demikian, kalau kita melihat, mari kita berefleksi bersama. Mungkin nanti di masing-masing karya juga setiap kali pasti berefleksi. Antara lain contoh saja, berapa botol yang setiap harinya kita buang? Botol bukan hanya botol apa, botol makeup, hand body, bungkus sabun, botol sabun, kemudian makeup yang lain. Itu berapa botol? Untuk sekompleks Marsuki ini dan kompleks Kertayasa berapa?
dus-dus yang kadang saya melihat di gudang banyak dus dimakan apa itu rayap itu apa bahasa Indonesia? Aneh-aneh. Ya. Kemudian berapa sampah yang dibuang di sana? Di sekolah masing-masing sudah ada sampah organik, non-organik. Tetapi apakah ini benar-benar dimanfaatkan? Malah kadang-kadang plastik jadi organik. Ya. Kulit jeruk justru di anorganik. Iya atau tidak? Iya atau iya? Kenyataannya seperti itu. Karena apa? Saya melihat setiap hari ada tempat sampah kertas, ada tempat sampah plastik, ada tempat sampah organik. Tetapi saya melihat, ya, ternyata berbagai macam itu jadi satu. Nah, siapa yang suruh milih di tempat A, ada tempat 3 saja tidak buang di tempat yang sesungguhnya? Siapa yang harus milih-milih lagi? Nah, ini hal yang sangat sepele sekali. Tapi kenyataannya, dan ini sebetulnya adalah semangat dari Fransiskus. SD mencoba mengolah sampah menjadi dioksin di sana. Yang itu bisa untuk cuci tangan, bisa untuk semprot, dan lain sebagainya. Dan ini sebetulnya sudah digalakkan di Bali, bahkan di paroki negara. Tetapi juga hasilnya nolnya itu masih 0 bulan, ya, tertutup, belum terbuka. Nah, maka Bapak Ibu, para suster, mari kita bersama mulai hari ini peringatan Santo Fransiskus. Mulai sudah oleh Suster Amanda sudah mulai dekorasi, ya, tidak ada bunga potong, tetapi bisa dinikmati semua. Bisa nanti ketika bongkar-bongkar, yang bongkar capek bisa makan pisang kalau ada yang matang, ada jeruk, itu kan bisa dinikmati. Kalau bunga potong selesai dibuang, besok layu menjadi sampah di mana-mana. Ini contoh sederhana. Jadi para suster, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai. Hari ini kita mulai, besok mari kita mulai. Setiap saat mari kita mulai. Menjadi semangat hidup kita juga di dalam kebersaudara. Untuk Ibu Ana, Bu Wenta, Bu Agung, atas nama Yayasan Marsudiri ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan pengabdiannya untuk Marsudiri ini. Untuk 25 tahun itu SD itu juga baru 26 tahun, ya. Jadi baru mulai dari awal yang SD, apalagi SMK kemungkinan tidak tahu sudah berapa tahun keberadaan SMK ini. Nah, kalau TK sudah lebih lama, kan sudah 40 tahun, 41 tahun sekarang ini. Ya, pasti mulai dari awal. Mulai mungkin gedungnya baru berapa ruang, aku masih pinjam sana sini. Atas pengabdiannya, kami atas nama Yayasan Marsudiri ini hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga Bu Ana, Bu Benta, Bu Agung beserta keluarga besarnya selalu diberkati Tuhan, selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, anak-anak, cucu-cucu semua menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari, ya, bisa melanjutkan keluarga besar ibu-ibu sekalian. Kami hanya mengucapkan banyak terima kasih atas nama Yayasan Marsudiri ini. Semoga pengabdian Ibu diberkati oleh Tuhan sendiri dan dibalas sesuai dengan rahmat-rahmat yang para ibu butuhkan semua. Apa rahmat itu? Yang tahu ibu-ibu semua. Entah untuk putra-putrinya, untuk saudaranya, untuk orang tua. Maksudnya orang tua yang sudah tiada pun mendapatkan rahmat dan berkat dari Allah sendiri. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan
juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Romo yang telah berkenan dari jauh-jauh, hujan lagi dari Pak kali ke sini. Saya pikir jangan-jangan karena hujan nggak jadi datang. Ternyata kurang 10 menit bisa datang. Terima kasih Romo atas pelayanannya. Semoga Romo diberi kesetiaan di dalam menjawab panggilan Tuhan sebagai gembala yang hebat. Saya terima kasih. Saya kembalikan kepada Nancy. Terima kasih, berkah. Baik, terima kasih Suster Cecilia, ya, Suster Chris, selaku Ketua Yayasan Perwakilan Cabang Negara untuk sambutannya. Ya, memang benar apa yang disampaikan oleh Suster. Kalau Santo Fransiskus itu beliau adalah visioner. Beliau akan melihat ke depannya bumi ini seperti apa. Ya, dari tidak sama ataupun kita pun juga sekarang mengarah ke global warming. Kemungkinan beliau tahu ke depannya dunia ini tidak akan baik-baik saja karena sampah yang diciptakan oleh kita sendiri. Ya, oke, makanya seperti yang kita Bapak Ibu lihat ya di depan ini bukan pasar kaget atau ada pasar anak sini. Oke, ini tetapi bukti dari cinta ya teladan Santo Fransiskus yang mencintai alam. Saya sudah juga target ini saya bawa di bawah sudah saya target Bu ya. Itu sudah itu pohon kelapa, buahnya cabai, mana besar sekali. Ya, ya. Nah, baik, untuk berikutnya ini akan ada surprise ya. Apa itu? Nah, saking surprise saya juga tidak tahu untuk apa Bu ya. Tapi ini akan ada surprise dari untuk rekan-rekan Metawati, Warna, Bu Wenda dan Bu Ayu ya. Ini ada pemotongan kue. Tenang, ini pemotongan kue Bapak Ibu, bukan pemotongan gaji ya. Oke ya, sudah. Nah, baik. Para ladies ya, silakan. Ketiga kue sudah ada semua ya dengan lilinnya menyala. Ini menandakan bahwa lilin menyala itu menandakan peran kasih Kristus. Benar sekali. Ya, ini semangat tidak hanya Metawati tapi semangat kita seperti lilin ini. Ya, oke. Baik pajang ataupun kuda, ya tapi harus menyala terus. Ya, oke, sebelum lilinnya habis ya. Yang hidup apa nanti? Ya. Oke, silakan Ibu Metawati, Bu Ana, Bu Kenta dan Bu Maju. Boleh lilinnya jangan terlalu jauh nanti kita dulu. Ya. Oke. Ya, ini persembahan dari keluarga Maju di Dunia ya atas Pengabdiannya selama 20 tahun. Ya. Oke. Yuk pilih dulu Suster ya.
Iya. Ada yang mau? Apa nyanyinya dari Mati sudah beberapa kali ya. Ya. Lilin ini seperti kehidupan kita, penuh kejutan. Nah, sekarang apa yang saya disebut lilin? Potong kuenya. Ya. Potong kue. Potong kue. Potong kue. Sekarang juga sekarang juga sekarang juga. Lebih semangat rupanya. Potong kue. Potong kue. Potong kue. Sekarang juga sekarang Bagaimana Pak Andika, apakah kuenya dibiarkan saja? Atau saya berikan kepada sudah siapa? pasti tentunya tidak dong Budin ya. Pak Andika mungkin? Nggak tahu juga ya, tunggu tempatnya dulu ya, nanti Bu Ana, Bu Aku mungkin akan memberikan kepada siapa yang spesial. Saya kira semua spesial bagi Setiawati ini di sini ya. Oke, nah, di tempatnya mana ya? Oh ya, nanti di oh iya, nanti Langsung di di bawah, nanti di bawah gitu ya. langsung taruh di minyak Ya, saya. makanya Setiawatinya pas makan dulu. Saya sendiri, makan sendiri. Iya, karena kekurangan manusia jadi dia pas makan dulu. Ini juga yang sih merangkap seksi perlengkapan ya. Meskipun kue itu kelihatan kecil Pak Andika, tetapi kita bukan melihat bentuk Iya, ukurannya ya. iya, tapi rasanya Bu, gitu ya. Rasanya bagaimana? Rasanya seperti ya pengabdian mereka di sini nggak mungkin bayar kasih mana. Tapi lama-lama ya. Oke, nah untuk sekarang ya, ternyata kita ya, sebenarnya kita ingin menampilkan dari masing-masing anak didik. Kalau nanti PKM mungkin kita akan mendatangkan semua anak didik kita dari ketiga Setiawati ini ya, dan yang pernah dididik oleh Ibu Agu, Ibu Eka, Ibu Ana, nanti karena PKM ya, kita ada pembatasan, kita tampilkan satu anak didik dari Persembahan dari SDK. ya, Ya. siswi kelas 1 SDK Marsibirin. Ya. Oke, ya. Baik, untuk ya, adik-adik sudah siap? Oke, sudah siap ya. Oh, ya. Mereka sudah mempersiapkannya betul-betul ya untuk Iya. acara ini. Oke, ya. Boleh jadi cantik nih ya.
Indonesia atau permisi tadi baik gabungan lagu Sinanggar Tulo bantu sini. Mari kita berdoa untuk anak-anak kita yang berikan anak-anak itu tadi pementasan dari siswa kelas 1 ya SD Karangsinggara. Sangat berani untuk tampil ya. Di umur saya pemalu Bu. Iya, saking malunya saya unjuk putri malu, saya yang bunjuk biasanya. Ya, dia saking malunya ya, tapi mereka sudah berani tampil itu didikan dari Ibu Penta. Ya. Tadi itu mempunyai arti loh sebenarnya. Apa itu Bu? Bahwa dari lagu tadi itu kita tidak memandang itu dari mana agama mana, tetapi itu menjadi suatu kesatuan yang sangat erat, bahwa di mana kita ada di sini pada hari ini, saudara-saudara kita yang hadir di sini tidak satu daerah saja mereka. Oke, plural ya. Iya. Ke siswa saya juga saya bilang Mas Sudiridi ini adalah miniaturnya Indonesia. Cari orang apa yang ada di sini. Ya, cari orang apa dari Sabang sampai di Merauke. Ya, ini miniaturnya Indonesia. Ya. Oke. Itu karyanya dari daerah Sumatera Utara. Ya. Medan yang terkenal dengan Danau Tobanya. Siaga Tulo Patu. Iya. Oke. Berikutnya apa ini Bu Din? Ya. Undang-undang ini. Oke, nah sekarang ya yang belum sarapan, mudah ya nggak apa-apa ya. Semangatnya lupa sarapan, ya sarapannya juga kemarin aja. Nah sekarang ini ada pesan-pesan, ya dari Pestawati ya. Nanti satu persatu, apa mereka keroyokan ke sini jangan ya, satu persatu aja. Sesuai dengan protokol. Ya sesuai dengan protokol. Satu-satu saja. Oke. Yang pertama kita
ingin tahu pesan-pesannya selama 25 tahun berkarya di Yayasan Marsudi ini, yang dari yang paling tua dulu instansinya, ya, sama paling tua instansi. Semua muda-muda. Berapa tahun? 20 tahun? Ya, semua muda-muda. Betul mata saya kurang sini, ya. Oke, Ibu Ana, ya, silakan. Sambutannya, ya. Ya. Oke, ya. Kita mendengarkan di dekat saya. Sekarang umurnya berapa bulan? Kita terlihat umurnya 50 ke atas. Ya. Terlihat ya lebih muda 1 bulan dari saya. Ya. Silakan diulang aja sambutannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Suster Crescencia selaku Ketua Yayasan Marsudi ini Perwakilan Negara, Suster Maria Helena OSF selaku Kepala SMK Marsudi ini, Suster Amalia selaku Kepala KB dan TK Maria Fatimah, para suster dari Rumah Sakit Umum Kertayasan, dan juga Bapak Ibu dari Kertayasan, Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Komplek Marsudi ini Negara. Tak lupa juga Romo Martinus, terima kasih. Tadi sudah dipimpin perayaan Ekaristi pada kesempatan ini. Ungkapan syukur pertama-tama saya berikan kepada Tuhan yang Maha Baik. Karena kebaikannya hari ini saya bisa mengabdi di Marsudi ini selama 25 tahun. Bapak Ibu yang terkasih, kalau cerita tentang Marsudi ini, sebenarnya saya sudah tidak asing dengan Marsudi ini. Saya dari Semarang Utara, di mana dekat dengan Suster OSF Bedayan. Jadi dulu kami kalau sore itu jalan beriringan ikut sekolah minggu di Susteran. Waktu itu masih sekitar tahun 75, saya masih 5 tahun, 6 tahun. Di tengah gerbang yang besar itu sudah banyak suster-suster yang menyambut kami. Kami senang sekali. Dari situ kami sudah mengenal para suster OSF. Kemudian saya juga sekolah di SMK SMPK Kanisius Raden Pata, dekat dengan susteran. Sehingga kalau ada apa-apa, misa, kegiatan apa, ya di dekat susteran di gereja Bedayan. Setelah sampai saya melanjutkan ke SPG Santo Fransiskus. Jadi saya juga sekolah di susteran di Marsudi ini bersama dulu masih suster-suster muda, Suster Fransini, Suster Isper, itu, ya. Jadi kalau mengenai Marsudi ini sudah dulu saya memang sudah mengenal bagaimana suster-susternya, karya-karyanya. Selepas dari SPG saya sekolah di IKIP Semarang, kemudian saya juga sempat mengajar di SD Kebon Dalem, di SMP Pangudi Luhur Santo Yusuf Semarang. Saya lama ngajar di SMP Pangudi Luhur. Kemudian budernya mengatakan, "Ana, kamu di sini jangan kelamaan. Kamu ya terus terang saja statusmu tidak bisa diangkat karena kamu ngajarnya sedikit. Kamu jurusan dosen." Waktu itu saya masih muda, masih tidak ngurus. Pokoknya saya happy aja dapat duit. Makan masih ikut orang tua. Tapi setelah lama-lama saya pikir, saya dipanggil oleh Buddha pimpinan Pangudi Luhur. Saya dengar Marsudi ini mencari guru untuk di Bali. Kamu mau? Jauh sekali Buddha. Waktu itu saya juga dalam kondisi masih sakit. Karena saya bisa kecelakaan sehingga sampai 3 bulan itu saya lumpuh total. 3 bulan saya ada di rumah sakit Elizabeth. Tidak bisa gerak sama sekali kayak bayi, tidak ada tulangnya. Saya fisioterapi, kemudian dalam kondisi
seperti itu, habis sakit, saya ditawari untuk ke Bali. Saya pikir-pikir, tapi kemudian beberapa hari kemudian saya kaget, ada mobil itu berhenti di rumah saya jauh sekali. Dari mobil itu keluarlah suster-suster. Saya di meja. Keluarlah suster-suster mencari saya di rumah, mau cari yang namanya Bu Ana. Waktu itu masih kecil saja, dia masih mainan. Ibu saya mengatakan itu anaknya. Kemudian, halo Ana, kamu ngajar PL ya? Mau kamu ke Bali? Kamu memerlukan guru boga. Ijazahmu kan boga. Ibu saya mengatakan, ini anak sakit, suster, anak sakit. Terus kan karena saya juga lumpuh karena banyak, karena memikirkan bagaimana saya masih muda, teman-teman saya sudah wisuda, saya belum wisuda karena saya lumpuh. Paru-paru saya kena, sehingga saya kena penyakit infeksi paru-paru. Terus saya mengatakan, ini anak sakit, suster. Tapi apa, suster? Waktu itu suster Katrin yang datang ke rumah saya, pimpinan Yayasan Marsudiri. Suster Katrin dan suster-suster lain mengatakan, enggak apa-apa, ayo berangkat. Di sana kamu akan sembuh. Kalau ibu saya sih setuju, karena ibu saya senang kalau anaknya ngajar di Yayasan Katolik. Ibu saya sangat mendukung, karena kakak-kakak saya guru PNS semua, tidak ada yang ngajar di Yayasan Katolik. Ibu saya merelakan. Besok saya jemput suster Katrin, karena takut kalau saya goyah. Datang lagi beliau sama sopirnya sama suster jemput saya, nganter sampai saya naik bis. Waktu itu bis simpati. Sampai saya naik bis baru susternya takut kalau saya mundur lagi nanti. Dari saya anak yang tidak tahu apa-apa jauh-jauh, kalau pergi mungkin saya hanya buat terus saja, tidak pernah pergi jauh-jauh. Saya tidak tahu, aduh ini bis kok lama sekali saya duduk. Gimana saya berhenti, saya tidak tahu di mana tempatnya. Katanya dekat, pokoknya sudah nyebrang. Setelah nyebrang itu dekat sekali. Dari Gilimanuk saya sudah berdiri di pintu bis. Kapan nih kok tidak selesai tempatnya? Jadi saya di Gilimanuk itu sudah berdiri, tidak duduk lagi. Pak sopirnya di mana Bu? Di Polsek Pak, Polsek. Namanya pokoknya Polsek negara, saya tidak tahu di mana. Masih kecil saya waktu. Nah ini Pak Polsek, dengan sampai saya kesasar. Ini Polsek, ternyata masih lama. Akhirnya di asrama guru, di sini ada asrama guru. Saya bertemu dengan Bu Benta, Bu Upi, ada Bu Sambi, Bu Benta dan Bu Upi, Bu Ratni, sama-sama dari Semarang, masih unyu-unyu semuanya. Kecil-kecil. Kami seasrama, kemudian kalau sore kami guyonan, kemudian ada juga zaman dulu ada Pak Jenny, ada Pak Suryono, kumpul di situ. Yang sore kami guyonan di situ karena suster sudah tahu siapa yang datang. Jadi suster kita yang silakan guyon-guyon di situ, main kartu setiap malam. Ya, itu awal dari situ seperti yang dikatakan Andika, rasanya kalau dilihat 25 tahun tulisannya pun emas kan. Tapi saya jalani setiap hari, setiap minggu, setiap bulan sampai bertahun-tahun, tidak sampai saya lupa saya itu sudah berapa tahun. Mesin pengingat itu Bu Ana sudah 25 tahun loh. Oh saya. Nah, itu Bapak Ibu ternyata sampai sekarang saya menyadari, oh ternyata panggilan saya di sini. Saya happy di sini. Saya happy, saya senang kerja di sini, SMK Marsudiri. Kalaupun ada tawar, Bu Ana mau pindah ke Semarang? Tidak mau. Ternyata setelah sekarang saya menjadi ya salah satu penghuni Pulau Bali. Demikian cerita sekilas kenapa saya bisa sampai di SMK Marsudiri. Dari waktu saya datang itu ya masih gurunya yang muda baru sedikit, banyak yang sudah senior. Kalau melihat ada peringatan 25 tahun ini yang sepuh-sepuh yang senior, saya kapan ini sih? Dulu
Ternyata kesampaian sekarang. Dari perjalanan di SMK Marsudin ini banyak sekali yang saya dapatkan pembelajaran dari para susternya, kepala sekolah yang berganti-ganti, guru-guru yang berganti-ganti, dan saya banyak belajar juga dari para siswa saya. Saya banyak bergaul dengan para siswa karena saya dulu pernah diserai jadi OSIS, pembina pramuka. Datang pertama saya pembina pramuka bersama Pak Suryono itu. Kenapa kenal? Sehingga saya dekat-dekat dengan murid. Benar banget Bapak Ibu, saya senang nggak jadi SMK Marsudin ini. Karena memang panggilan saya itu memang dari dulu kepinginnya jadi guru. Keluarga saya 5 bersaudara, semua ikut Semarang. Menantunya juga pendidikan, sarjana pendidikan semua. Ibu saya juga guru SMP Negeri 7, di mana tempatnya di depan Susteran Poncol. Ibu saya guru SMP negeri, tetapi kami anak-anaknya disekolahkan di sekolah Katolik. Karena ibu saya merasa pendidikannya, ya keagamaannya biar terbina. Karena sejak usia 4 tahun saya sudah tidak punya ayah. Ibu saya jadi kepala keluarga dengan 5 orang anak yang masih kecil-kecil. Jadi makanya saya ngajar di Marsudin ini tuh ibu saya tuh bangga. Ada anaknya yang kerja di Yayasan Katolik. Saya terima kasih banyak kepada Suster Kristen yang mewakili dari Yayasan Marsudin ini, yang memberi tempat pada saya untuk saya lebih mengembangkan diri dan bisa memberikan apa yang saya punya kepada para siswa saya. Saya juga terima kasih kepada Suster Edina sebagai kepala sekolah saya. Banyak sekali pembelajaran saya dapatkan dari beliau. Beliau pemimpin yang visioner ke depan, memikirkan sungguh ke depan, penuh semangat walaupun kalau saya lihat usianya sudah pensiun tapi semangatnya besar. Saya kadang Suster sudah usia segitu saya masih jauh di bawahnya, kok saya tidak sesemangat Suster. Kayak kemarin, maaf Suster belajar bahasa Inggris lewat tapi saya ketawa sekali Suster ini masih terus mau belajar. Saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru, khususnya rekan-rekan saya yang bekerja bersama saya di SMK Marsudin ini. Mohon maaf kalau selama ini saya gaya. Saya memang terkenal gaya bagi siswa dan mungkin juga bagi Bapak Ibu guru, tapi terus terang saya sangat sayang kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu yang masih katakanlah guru-guru yang masih junior, medior tetap bersemangat, karena Marsudin ini kedepannya ada di tangan Bapak Ibu yang masih junior. Masa depan Marsudin ini khusus daerah ada di tangan Bapak Ibu yang saat ini masih seger-segernya, masih hijau-hijaunya, punya semangat besar untuk ke depan. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih diapresiasi pada acara siang ini untuk kami berpikir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat pagi, sekalian. Baik, terima kasih Ibu Ana ya. Jadi prosesnya dia sampai di Marsudin ini itu ternyata berliku-liku ya. Kalau saya lihat sih Bu Ana ini Marsudin ininya mendarah hati, tidak hanya dapat pekerjaan, keluarga, suami juga di Marsudin ini, anak-anaknya pun juga sekolah di Marsudin ini ya, yang Surakarta. Jangan-jangan itu golongan darahnya M. Pak Tono Marsudin ini itu Belanda. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Ana ya sudah men-sharekan ya selama 25 tahun berkarya di sini ya. Untuk selanjutnya kita akan panggil Ibu Patricia ya. Pentasegu. Ibu Penta. Ya, silakan.